Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Ibu Sri Agustina dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu menyibak ilmu dalam laporan hasil observasi. Untuk mempermudah pembelajaran, silakan kalian buka buku Bahasa Indonesia halaman 121. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan mampu untuk menyampaikan informasi dari teks laporan hasil observasi, mengidentifikasi struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi, kemudian mampu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang dibaca atau didengar, dan mampu menulis dan merangkum isi teks laporan hasil observasi. Pernahkah kalian memiliki pertanyaan mengenai suatu objek? Apa itu teks laporan hasil observasi? Oke, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, isi yang dibahas tentang suatu objek. 2. Objek yang dibahas bersifat umum. Ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang keilmuan. Yang keempat, objek atau hal yang dibahas sistematis atau urut. Dan yang kelima, memperinci objek bisa berupa definisi, klasifikasi, atau ciri objek. Dalam teks laporan hasil observasi tidak lepas dari kalimat utama dan gagasan utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Kalimat utama dibagi menjadi 3, yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Kalimat deduktif itu adalah sebuah paragraf yang gagasan atau ide utamanya di awal kalimat. Sedangkan induktif, gagasan utamanya di akhir kalimat. Dan campuran. Campuran adalah kalimat yang didahului dengan mengungkapkan ide pokok di awal dan di akhir kalimat. Lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya di buku Bahasa Indonesia halaman 137. Ada kalimat, dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah menghasilkan telur 2.000-3.000 butir setiap hari. Lebah pekerja bertugas mengangkut air, serbuk sari bunga, mengangkut sari madu, dan sebagainya. Nah, di situ ada kalimat utamanya. Yang mana? Kalimat utamanya adalah dalam kehidupannya lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Sedangkan gagasan utamanya adalah sistem pembagian kerja lebah yang baik. Setelah tadi kalimat utama, sekarang adalah gagasan utama. Gagasan utama adalah kalimat yang menjadi inti paragraf. Gagasan utama dibagi menjadi 2. Yang pertama, ringkas kalimat utama. Yang kedua, ditulis sama dengan kalimat utama. Berikutnya kita akan membahas struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi bisa kita lihat di buku Bahasa Indonesia halaman 139. Struktur yang pertama adalah pernyataan atau definisi umum. Pernyataan umum ini berisi definisi kelas atau kelompok,
keterangan umum atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Bisa kalian baca sendiri contohnya. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi bagian-bagian hal yang dilaporkan. Nah, ada juga contohnya di situ. Dan yang ketiga, simpulan. Simpulan berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Untuk simpulan ini, boleh ada dan boleh tidak ada. Silakan dibaca contoh-contohnya. Pembahasan berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah kata baku. Kata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah penyerapan, kaidah tata bentukan, dan bersifat resmi. Contohnya, ada kata baku melihat. Kata tidak bakunya apa? Ngelihat. Analisis, kata baku. Tidak bakunya analisa. Yang kedua adalah kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama, benda, proses, atau aktivitas. Biasanya ditandai dengan kata ialah, adalah, merupakan. Contohnya, kunang-kunang adalah serangga yang bercahaya pada malam hari. Yang ketiga, kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang dikembangkan dengan mengelompokkan suatu hal berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu. Contohnya, pantai landai diantaranya adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Yang keempat adalah istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contohnya, istilah dalam bidang biologi ada abiotik, amputasi, anatomi, antioksidan, dan sebagainya. Yang kelima, penggunaan EYD. EYD adalah ejaan yang disempurnakan. Nah, penggunaan EYD dapat dibaca lebih lengkap di PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan ada juga penggunaan bahasa imbuhan asing. Penggunaan imbuhan asing ini bisa kalian baca lebih lengkap di halaman 152-153. Yang keenam, isi laporan observasi. Pola pengembangan isi laporan tergantung apa yang dilaporkan. Biasanya diurutkan dari hal umum ke hal yang khusus. Contohnya, definisi dan kelas kunang-kunang, ciri fisik, habitat, makanan, dan ciri unik kunang-kunang. Dan yang ketujuh adalah kepaduan. Hubungan antar kalimat yang saling berhubungan, baik makna maupun bentuknya. Contoh, lebah memiliki ciri fisik khusus. Lebah memiliki 3 sayap pasang kaki dan 2 pasang sayap. Lebah memiliki sengat yang mematikan. Lebah membantu penyerbukan. Berikutnya, penggunaan kalimat efektif sebagai klasifikasi maupun kalimat boros. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan kaidah atau struktur bahasa Indonesia dan pilihan kata baku. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian lihat buku halaman 156-157. Di situ dibahas secara terperinci tentang unsur-unsur kalimat efektif. Setelah kita membahas panjang lebar mengenai teks laporan hasil observasi, giliran
kalian menyusun sebuah laporan observasi berdasarkan kriteria yang ada di bawah ini. Untuk lebih jelasnya silakan kalian buka buku halaman 160 tentang cendrawasih. Nah, silakan susun laporan tersebut. Bisa dengan cara mendapatkan informasi, bisa dengan ensiklopedia, bisa dari buku pengetahuan maupun dari internet. Oke, jangan lupa mengerjakan tugasnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.